200625 dari kelas 2 IPA Masaran. Jadi di video ini aku akan menjelaskan materi TM11 tentang Human Capital. Jadi buat kalian langsung aja simak videonya ya. Human Capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, kedua perilaku, ketiga usaha, dan keempat waktu. Semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Pada 3 poin di bawah ini, itu untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital. Nah, di dalam peran human capital terdapat 2 bagian nih. Yang pertama, sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset ini disebut finansial capital. Aset fisik terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Aset tak berwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Bagian kedua dari peran human capital adalah hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama, buy, membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Build, membangun, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Borrow, meminjam, penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Bunch, melambung, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Bind, mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama, activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua, functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam pengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga, strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada cash saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Langkah perusahaan mengubah pola pikir, yaitu yang pertama, seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM. Yang kedua, bagaimana tingkat return of investment atas investasi tersebut. Yang ketiga, dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapat ROI yang lebih baik? Selain itu, tantangan juga datang dari investor.
jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misal kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Yang kedua, leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang ketiga, proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Oke teman-teman semuanya, mungkin segitu aja video aku untuk menjelaskan sedikit tentang human capital. Semoga kalian suka videonya dan materi yang aku sampaikan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.